Ya, baik Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sebelum sharing Dhamma kita mulai, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati pemimpin puja bakti sekaligus MC moderator, ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, ya, saya sebutkan siang karena waktunya cerah. Ya, kalau masih pagi nanti ngantuknya masih kita bawa. Sekarang di siang hari ini kita bersama-sama menambah kebajikan, sudah siap dari rumah untuk melakukan suatu tindakan perbuatan baik, mau datang ke wihara, membacakan parita, bermeditasi, serta bersiap diri untuk belajar Dhamma, untuk mengingat kembali ajaran Guru Agung Buddha. Semakin sering kita dengar, semakin sering kita ulang, semakin mudah untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang tidak ada waktu yang terlambat, tidak ada istilah tua untuk belajar, ya, sehingga belajar ini bisa kapan saja, di mana saja, seberapapun usia kita masih bisa, ya, untuk kita gunakan untuk belajar. Dari belajar berarti kita bersiap untuk berubah. Dengan belajar kita bersiap untuk menjadi cerdas, baik itu cerdas secara pemahaman materi, ya, dan cerdas secara spiritual kita. Ketika kita memperoleh kecerdasan secara spiritual dan emosional, akan memudahkan kita untuk maju, berkembang dalam kebajikan. Yang mana tema pada pagi hari ini adalah memperbaiki kehidupan sumber kedamaian. Ya, memperbaiki kehidupan sumber kedamaian. Nah, dengan kita memiliki kesiapan mental untuk belajar, ya, datang ke wihara, sudah bersiap untuk belajar Dhamma, berarti juga sudah bersiap diri untuk memperbaiki diri di saat ini, agar setiap hari, setiap waktu, setiap saat, semakin hari semakin sadar, semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin bijaksana. Karena ketika kita mampu menggunakan Dhamma ini sebagai pedoman hidup, maka dalam istilah kesabaran itu unlimited, tidak ada batasannya. Ya, ketika kesabaran itu masih limited, masih ada batasan, dikatakan belum sabar. Namun ketika kita mampu memahami kehidupan ini selalu berubah, ya, selalu berubah. Ketika ada kondisi yang kurang nyaman, sabar.
Semakin ada kondisi yang kurang nyaman juga, sadar ini merupakan kondisi yang kurang nyaman. Pasti berlalu. Pasti berlalu. Ya, semua akan baik-baik saja. Semua akan berubah. Ketika memiliki pemahaman semua akan baik-baik saja, semua akan berubah, berarti kebijaksanaan kita meningkat. Ya. Jadi semakin hari bisa semakin sabar, semakin hari bisa semakin sadar, semakin hari bisa semakin bijaksana. Dengan kita semakin hari semakin bijaksana, berarti dalam hal nama dan rupa, ya, jasmani dan batin, ini sama-sama dapat mengkondisikan tumbuh dalam kebijaksanaan. Ketika antara batin dan jasmani ini tidak seiring sejalan, sama-sama tumbuh, maka dikatakan ada istilah badan security, hatinya Hello Kitty. Iya, badannya security, hatinya Hello Kitty. Wah, seperti misalkan Ci Unliyah. Wah, nampaknya tegar menghadapi cuaca panas hari ini begitu. Tapi ternyata batinnya Hello Kitty cengeng. Aduh, panas sekali. Aduh, nggak ada AC. Aduh, ada kipas tapi kok ini itu. Apa artinya? Mudah mengeluh. Ketika badan security, hati Hello Kitty, begitu. Namun ketika kita mampu untuk memahami Dhamma ini, ya, kita sama-sama bertumbuh dalam kebijaksanaan. Ketika jasmani security, batin pun juga security, memiliki kekuatan, memiliki ketahanan. Oh, sekalipun memang healingnya ini ada anget-angetnya, begitu ya. Ada sedikit panas, sekalipun AC-nya ada, kipasnya ada. Oke, never mind. Saya bisa menikmati cuaca panas ini. Saya bisa menghadapi semua yang saya rasakan saat ini dengan ketenangan batin. Tidak disertai dengan rasa mengeluh, rasa bosan, rasa yang mengkondisikan batin ini tidak nyaman. Jadi ketika batin dan jasmani ini bertumbuh bersama, maka di sini sama-sama, ya, sama-sama menjadi tumbuh berkembang. Jasmaninya setiap hari kita kasih makan, ya, sehari 2 kali kalau atasila, 3 kali kalau tidak ada sila, 5 kali saat banyak acara, begitu ya. Ya, berarti jujur ya ini ya. Makanya lebih dari 3 kali begitu. Nah, batin pun juga perlu kita beri makan begitu. Ketika kita mampu untuk memberikan pemahaman kepada batin kita, nutrisi, energi, ya, pemahaman Dhamma ini dapat mengkondisikan juga menjadi kuat batinnya, menjadi tumbuh sempurna, bahkan bisa menjadi obesitas. Ya, ketika batinnya obesitas berarti kebijaksanaannya sudah melimpah-limpah itu ya, begitu. Ya, jadi di sini ketika kita mampu untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan, ya, maka kita bersiap untuk melatih diri merubah di dalam diri kita yang tidak baik menjadi baik. Ketika kita memiliki ya pemahaman bahwa apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di luar diri saya, ini merupakan cerminan dari apa yang saya lakukan. Ketika orang lain mungkin memandang kita tidak indah atau tidak baik, ya, ketika kita memahami Dhamma, kita tidak menyalahkan orang yang berada di luar diri kita. Melainkan apa? Kita mampu untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Kenapa ya
si A begini kepada saya? Kenapa ya si B begini kepada saya? Oh, mungkin saya yang perlu memperbaiki diri. Karena apa? Ketika kita menginginkan orang lain berubah, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, kamu tuh harusnya kepada saya begini begitu, misalkan demikian. Ya, itu tidak bisa itu terjadi. Namun ketika kita mampu untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, ya, kemudian melihat kondisi yang ada di luar ini sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu akan mengondisikan kita mampu untuk berubah. Oke, orang lain saat ini melakukannya demikian kepada saya, berarti saya harus berubah. Oh, saya harus lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan. Saya harus berhati-hati dalam pikiran saya. Saya harus berhati-hati dalam ucapan saya. Saya harus berhati-hati dalam tindakan saya. Dengan kita mampu melihat ke dalam diri kita sendiri, maka di situ akan terkikis sedikit demi sedikit kebijaksanaan dan akan bertumbuh dengan kuat batin kita. Ketika kita sudah siap untuk belajar Dhamma, ya, mampu menggunakan Dhamma ini dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita menuju ke dalam, berjalan di dalam moralitas yang baik. Mampu atau suka bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Ketika kita tidak menyukai Dhamma, ketika kita tidak mengarahkan diri kita ini berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka dikatakan di dalam Parabhawa Sutta, ya, Khuddaka Nikaya bagian Sutta Nipata, Guru Agung Buddha mengatakan, ketika kita condong ke arah ketidakbaikan, maka untuk berubah menjadi baik itu tidak mudah, tidak gampang. Ya. Karena apa? Karena kita lahir masih orok, masih bayi, itu kita sudah membawa 3 akar kejahatan yang ada di dalam diri kita. Loba, dosa, moha, babi, ayam, ular. Ya, ketika kita sudah mempunyai ternak itu dari orok, dari bayi, ya, babi, ular, ayam, ya, kemudian kita ternaknya semakin banyak, semakin kita pupuk, semakin dia beternak, beranak pinak, semakin kita pupuk lagi, beranak pinaknya banyak, ya maka tidak akan bisa, ya, ternak-ternak itu hilang dari dalam diri kita. Namun ketika kita mampu memahami Dhamma, mudah sekali untuk tidak lagi, ya, kita memiliki atau mengurus ternak, babi, ayam dan ular. Karena makanannya babi, ayam dan ular itu apa? Kemarahan, kebencian, ketidakbijaksanaan. Semakin kita beri makanan itu, semakin dia membesar. Semakin tiap hari kita beri makanan, semakin membesar. Sehingga dikatakan semakin kita memberikan makanan babi, ayam dan ular, ya, maka kita akan condong ke arah kemerosotan moral. Kalau sudah kemerosotan moral berarti ya bersiap diri untuk tidak memperoleh kebahagiaan di saat ini maupun di masa yang akan datang. Begitu ya. Sehingga di sini di dalam Parabhawa Sutta dikatakan ketika seseorang condong ke arah ketidakbaikan, maka yang pertama dia sudah tidak menyukai Dhamma. Ajaran kebenaran saja sudah tidak disukai. Ketika tahu apa sih ini ajaran ini tidak membawa manfaat, jadi diabaikan, dilalaikan. Dia akan menyenangi kesenangan indrianya, akan memupuk terus-menerus kemelekatan-kemelekatan di dalam dirinya. Ketika seseorang tidak menyukai Dhamma, ketika seseorang tidak menyukai Dhamma, arahnya pun ya yang kedua, dia tidak suka berkumpul dengan orang-orang baik. Tidak suka berkumpul dengan orang-orang bijaksana. Ketika berkumpul dengan orang bijaksana, batinnya malah panas. Ah, apa ini?
selalu menasihati, selalu mendukung dalam kebaikan. Yang sebenarnya ketika kita memahami Dhamma, ketika kita diingatkan ya oleh sahabat, kerabat, teman dekat ya, itu merupakan harta karun. Ketika kita diberi harta karun, kita gunakan untuk apa? Merenovasi rumah ya, menguatkan pondasi. Begitupun juga sebaliknya. Ketika kita diberi nasihat, diberi arahan, didorong dalam kebaikan, diberi instruksi-instruksi untuk menambah kebaikan, berarti itu harta karun. Harta karun yang dapat kita gunakan untuk merenovasi diri kita, untuk mengokohkan pondasi batin kita, untuk memperindah batin kita agar batin dan jasmani menjadi indah. Sehingga ketika dinasihati, diberi arahan, diberi saran, didorong dalam kebaikan, kita berterima kasih. Oh, ada yang masih peduli dengan saya. Oh, ada yang mau mengingatkan saya. Oh, ternyata perbuatan saya ini kurang tepat, kurang benar. Maka perlu saya rubah, ya. Sikap saya yang awalnya demikian, saya rubah sesuai dengan instruksi, sesuai dengan nasihat, sesuai dengan arahan dari sahabat. Nah, dengan demikian akan mengkondisikan, membawa kenyamanan dan kedamaian antara keduanya. Ya, ini ketika seseorang menyukai Dhamma, dia akan mampu menggunakan nasihat itu sebagai harta karun yang dapat merubah, ya. Kita gunakan sebagai merenovasi batin kita, untuk merenovasi batin kita. Namun ketika mereka condong ke arah kemerosotan moral, dia tidak akan menyukai Dhamma. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika mereka condong ke arah kemerosotan moral, dia tidak mau bergegas, bersemangat dalam kebaikan. Tidak mau untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Dia akan suka kepada kemalasan, suka tidur. Kemudian talk aktif itu apa? Cerewet ya. Jadi berbicaranya ngalor ngidul begitu. Sudah sering malas, kemudian suka tidur-tiduran, dia banyak bicara, kemudian dalam pergaulannya pun suka ke arah yang tidak baik. Nah, ini merupakan suatu bentuk dari kemerosotan moral itu sendiri. Ya. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Guru Agung Buddha dalam hal kemerosotan moral di sini adalah seseorang akan melalaikan orang tua. Ketika orang tua membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, dia akan melalaikannya. Yang sebenarnya ya di dalam Siggalowada Sutta, ketika kita mampu merawat, mampu untuk membantu kedua orang tua, itu merupakan suatu bentuk orang tua itu adalah dewa dan dewi begitu ya, Brahma di rumah begitu. Ya di dalam Siggalowada Sutta. Maka kita perlu untuk menghormati beliau. Karena untuk membalas jasa orang tua ini tidak cukup dengan kita hanya memberikan uang, memberikan materi, tidak cukup. Tetapi perlunya kita mendorong orang tua kita ini untuk dapat mengetahui Dhamma, mengetahui ajaran kebenaran, sehingga bisa sama-sama mendukung dalam kebaikan dan membantu beliau saat beliau memerlukan bantuan. Nah ini, namun ketika orang condong ke arah kemerosotan moral, ya, ketika orang tua perlu bantuan, tidak dibantu, malah melainkan membawa orang tuanya ke panti jompo, merasa bahwa saya punya uang banyak, saya mampu memberikan membayar panti jompo untuk merawat orang tua saya. Ya, dia mengunggulkan kekayaannya. Yang sebenarnya kebahagiaan orang tua itu tidak bisa dibayar dengan materi tersebut.
Ya, sehingga apapun yang terjadi ketika kita mampu untuk melihat kebaikan orang tua sudah melahirkan kita, sudah mendidik hingga saat ini, perlunya kita untuk dengan sabar, sadar, dan benar-benar mengetahui ini adalah kebajikan yang luar biasa saat saya bisa merawat kedua orang tua saya. Dan ini pun juga dilakukan oleh pemuda maga saat sebelum menjadi dewa saka. Beliau selalu mengarahkan pikirannya, mengkondisikan perbuatannya untuk merawat kedua orang tua dan menghormati mereka yang lebih tua. Ya, namun di sini ketika seseorang memiliki kemerosotan moral, jauh dari itu. Ya, dan lebih lagi ketika kemerosotan moral itu terjadi, sangat mudah untuk melanggar moralitas yang ada. Kikir, penipu, sombong, menganggap dirinya paling bisa, menganggap dirinya tinggi, tidak menganggap orang lain itu bisa, merendahkan orang lain. Ya, ini merupakan suatu sebab kemerosotan moral yang tidak mampu melihat ke dalam diri. Dia selalu melihat keluar. Ketika mereka melihat keluar secara terus-menerus, lupa dengan diri sendiri, Guru Agung Buddha tidak memujinya. Guru Agung Buddha tidak memuji mereka yang menang mengalahkan banyak musuh. Tidak memuji itu. Ya, menang karena peperangan. Tapi Guru Agung Buddha memuji orang yang mampu menang mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego, mengalahkan kemarahan, mengalahkan kemalasan, mengalahkan rasa ngantuk, mengalahkan ya kekotoran batin yang ada di dalam diri. Ketika mampu mengalahkan itu, ya, maka dipuji oleh Guru Agung Buddha. Wah, orang yang seperti ini adalah orang yang patut dipuji, orang yang patut dihormati, orang yang patut kita jadikan teman sebagai pendorong kita untuk melakukan kebaikan dan bersama dalam kebahagiaan ketika memahami Dhamma. Namun ketika tidak memahami Dhamma, ya kesombongan, egois, kemarahan, ya suka mengeluh, itu merupakan ciri-ciri kemerosotan moral itu sendiri. Dan kemudian lebih lanjut lagi, Guru Agung Buddha mengatakan, ketika perumah tangga, ya, tidak puas dengan pasangannya, menginginkan will atau pil, apa itu pil? Obat sila. Tahu ya, pria idaman lain dan wanita idaman lain, ya. Maka di sini merupakan sebab dari kemerosotan moral itu sendiri. Sudah punya pasangan tapi masih mau jajan, katanya orang begitu ya. Saya nggak tahu jajan ini apa, saya taunya jajannya ciki begitu ya, itu sudah disiapkan jajan camilan begitu. Sukanya berkeliaran malam, kemudian sudah punya keluarga, sudah punya anak, sudah punya cucu cicit, tapi tidak dipedulikan. Nah ini merupakan sebab dari kemerosotan moral itu sendiri. Tidak puas dengan pasangannya, selalu mencari kesalahan-kesalahan di dalam keluarganya. Nah, ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari merasakan hal ini, ya, kita perlu cek-recek lagi ke dalam diri kita. Apakah ada yang salah? Karena dalam suatu rumah tangga itu, sudah tidak sendiri lagi, ya, sudah tidak sendiri lagi, sehingga perlu menyamakan persepsi antara semua-muanya. Ya, selalu saling mendukung dalam kebaikan, mendorong dalam kebaikan. Dengan demikian akan harmonis, akan puas. Sudah tidak menganggap rumput tetangga lebih hijau. Rumput saya sudah hijau, lebih hijau dari rumputnya tetangga. Ya, dengan demikian setidak baik pasangan kita itu sudah pilihan kita. Ya, sehingga sekalipun yang di luar lebih cakep atau lebih cantik, ini yang di rumah ini yang lebih cantik, melebihi bidadari yang ada di surga. Begitu ya. Dengan demikian kita akan memiliki kepuasan terhadap pasangan. Namun ketika tidak, ya sudah merupakan termasuk sebab-sebab dari kemerosotan moral itu sendiri.
Ya, lebih jauh lagi, Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa ketika kita mempercayai orang yang tidak bijaksana, mempercayai orang yang pemboros, ya, untuk kita jadikan nitip apapun itu, mempercayakan kepada mereka yang pemboros, mereka yang tidak bijaksana, ini merupakan juga sebab dari kemerosotan moral itu sendiri. Kemudian yang terakhir, sekalipun sudah memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi orang ini masih menginginkan harta kekayaan keluarga. Apa namanya? Serakah. Keserakahannya ini dikembangkan. Keserakahannya ini tumbuh di dalam dirinya. Nah, ketika seseorang, ya, atau kita masing-masing bisa cek-recek ke dalam diri kita sendiri, masihkah ada sifat-sifat yang mengarahkan saya kepada kemerosotan moral ini? Ketika ada, saatnya kita saat ini, ya, saat ini perlunya kita untuk menjadi sadar. Sadar itu bukan berarti kita pingsan, kemudian siuman, ya, disiram siuman, ya, disiram dulu. Atau dikasih kaos kaki yang baunya enak gitu. Ya, bukan berarti begitu ya, tapi sadar di sini adalah sadar apa yang kita lakukan ini baik atau tidak. Ketika kita memiliki kesadaran, oh iya, saya kok masih males ya, saya kok masih suka agak sedikit tidak terima dengan keadaan ya. Oke, ketika sudah menyadari itu ya, maka kita ingat lagi terhadap ajaran Guru Agung Buddha. Oh, ini mengarahkan ke hal yang tidak baik. Ketika sudah memiliki kesadaran seperti itu, ya, maka perlunya kita untuk bangkit. Maka yang dikatakan meditasi ya di dalam Dhamma itu bukan duduk diem, kemudian tidak melakukan apa-apa, kemudian hanya satu objek saja. Tidak, ya. Melainkan dalam kehidupan sehari-hari ini kita perlu menjalani kehidupan ini dengan sadar. Maksudnya apa? Ketika bangun tidur, oh sadar saat ini saya masih diberi kesehatan, kehidupan. Oke, saya akan menjalani hari ini dengan baik. Mensyukuri bahasa umumnya ya. Berterima kasih atas kondisi saat ini, saya masih diberi kehidupan. Sadar. Kemudian saat melakukan aktivitas, ya, baik itu memasak dan lain sebagainya. Memasak pun juga dilakukan dengan penuh kesadaran. Kata guru kita, ya, biasanya Bante Utamo, ketika ini dilakukan, dan saya juga pernah sering ya untuk melakukan ini, ketika pikiran kita berkeliaran ke masa lalu ataupun yang akan datang, perlunya kita untuk ingat kembali, sadar kembali, saat ini saya sedang apa? Ya, oh saat ini saya sedang masak. Ya konsentrasi, fokus dengan masaknya. Itu yang dikatakan sadar dengan saat ini. Kita menikmati momen saat ini dengan penuh kesadaran. Oh saat ini saya sedang ngobrol dengan keluarga saya. Sama orang tua, sama pasangan, sama anak, sama saudara, keluarga, sahabat, kerabat, teman dekat. Fokus di sana. Ketika obrolannya melenceng, membicarakan yang tidak baik, sadar, oh ini ucapan atau pembicaraan yang tidak baik. Sadar, kemudian kita arahkan ke arah yang baik. Sehingga batin kita tidak dipicu oleh ketidakbaikan. Nah ketika kita melakukan apapun itu, baik kita mandi, buang air besar, buang air kecil, ya, kemudian saat aktivitas sehari-hari, sadar. Dengan kita mampu memiliki kesadaran tersebut, ya sadar setiap saat dengan momen demi momen, dari bangun tidur, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sampai mau tidur lagi, ya, kemudian bahasa umumnya mensyukuri, oh hari ini saya sudah melalui hari dengan kesadaran. Hari ini saya sudah mengkondisikan batin untuk selalu sadar. Saat muncul kemarahan, sadar. Itu pasti berlalu dan lepaskan. Sadar, ini pasti berlalu
kemudian dilepaskan. Jadi tidak fokus terhadap problem yang ada. Namun, ya, ketika kita mampu memiliki kesadaran, kita bisa fokus terhadap penyelesaian masalah. Nah, yang dikatakan problem ini, ya, kalau tidak salah ingat, problem ini bahasanya asal kata dari bahasa Yunani, yang artinya bergerak maju, ya, bergerak maju. Sehingga ketika kita memiliki atau saat bahasa saya tersandung begitu ya, tersandung terhadap problem, ya, masalah atau problem itu sendiri, berarti ketika kita memahami ini, kita tidak terpuruk terhadap permasalahan tersebut. Sehingga seperti kemarin yang saya katakan, ketika kita tidak terpuruk, kita tidak menuju ke Pak Budi begitu ya. Pak Budi ini adalah bunuh diri, menganggap bahwa wah, saya ini paling menderita, masalah saya ini tidak bisa diatasi dan lain sebagainya, akhirnya berkunjungnya ke Pak Budi. Bunuh diri. Namun ketika kita mampu untuk memahami bahwa oh, dengan adanya problem, ini berarti saya bisa memiliki kekuatan untuk bergerak maju. Bergerak maju ini adalah terus berproses. Bahwa ketika di depan nanti, ya, ketika kita bisa mengurai kekusutan, mengurai masalah ini, pasti ada jalan. Pasti ada jalan menuju, ya, lenyapnya penderitaan. Benar-benar yang dikatakan, yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha itu sangat jelas sekali dan clear. Ya, memang hidup adalah duka. Penderitaan. Penderitaan ada sebabnya. Sebab dari derita ketika kita mampu untuk mengurai kekusutan tersebut, ada jalannya. Ada proses penyelesaian masalahnya. Ketika ada proses penyelesaian masalah, berarti kita dapat terbebas dari problem, terbebas dari permasalahan. Ya, sehingga kita bisa menjadi tenang kembali. Damai kembali di dalam hati. Ya, sehingga di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, ketika kita punya problem, berterima kasihlah terhadap problem tersebut. Karena apa? Dengan adanya problem berarti dapat menguatkan hati kita dan mampu menambah kebijaksanaan di dalam diri kita. Sehingga menjadi kuat di dalam, kuat dari dalam. Nah, di sini dengan kita memahami, ya, sebab-sebab kemerosotan ini, cek-recek kembali di dalam diri kita sendiri, perlunya kita, jika masih ada, ya, perlunya kita untuk mengikis sedikit demi sedikit. Kalau di dalam Tuaka Sutta bahasanya kan untuk mencapai kedamaian itu hendaknya perlu mencabut begitu ya, mencabut akar loba, dosa dan moha. Namun di sini saya yakin memang tidak mudah begitu. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Ya, bukan berarti tidak bisa. Bisa jika kita upayakan. Sehingga pelan-pelan kita mengikisnya. Kita menghindari yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Parabhawa Sutta, kemudian menumbuhkan kebaikan-kebaikan ya yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Parita Saraniya Dhamma Sutta. Ya, perlu kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Ajaran Guru Agung Buddha semakin diulang, semakin diingat, akan memudahkan kita untuk praktik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menghindari mengeluh, dapat menghindari menyalahkan diri sendiri, dapat menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Dan di sini Guru Agung Buddha pun juga menyampaikan ya di dalam Anguttara Nikaya manfaat kita memperoleh atau mengarahkan pikiran ini ke arah yang baik. Ya. Yang pertama adalah ia akan mampu mengenali dirinya sendiri. Mampu melihat ke dalam sendiri, mampu mengoreksi diri sendiri, ya. Tidak melihat keluar. Nah, ini manfaat yang pertama adalah mampu melihat ke dalam. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah ketika bertemu dengan orang bijaksana, diselidiki oleh sang bijaksana, orang bijaksana ini memujinya. Memuji mereka yang mengarah kepada kebaikan tersebut.
Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah orang seperti ini memperoleh reputasi yang baik. Kemanapun berada yang diceritakan adalah yang baik-baik. Oh, si A ini baik dalam bersosial, dalam bekerja, dalam merawat keluarga, dan semua-muanya. Memperoleh reputasi yang baik. Dan kemudian yang keempat adalah ketika menjelang kematian, ya, pikirannya menjadi tenang. Karena apa? Oh, ternyata selama saya hidup, saya sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Saya sudah mampu mengalahkan diri saya sendiri. Bukan mampu mengalahkan orang lain ya. Saya sudah mampu mengalahkan diri saya sendiri. Saya sudah mampu mengalahkan kesombongan, keirihatian, dendam, dan lain sebagainya. Maka pikirannya tenang. Ketika pikiran tenang, ya, yang kelima, saat jasmani ini sudah kita tinggalkan, mungkin keluarga menanamnya atau membakarnya, sudah terserah keluarga, karena ini sudah kita tinggalkan. Maka kelahiran, ya, setelah kehidupan saat ini akan terlahir di alam bahagia. Bahkan bisa mencapai tingkat kesucian jika kemelekatan itu tidak ada. Kemelekatan terhadap hal yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, kemudian yang dijelaskan di dalam Saraniya Dhamma Sutta, ya, bagaimana kita dapat mengkondisikan diri kita menjadi happy, damai, bijaksana, ya. Perlunya kita untuk menumbuhkan di dalam diri. Di dalam diri yang pertama, kedua, dan ketiga. Iklan ya. Ada iklan. Goceng itu berapa? Oh, 5.000. Healingnya tidak tertarik ke sana ya? 5.000-an. Iya, healingnya benar-benar sudah full di wihara ya. Luar biasa memang. Ya. Ya, di dalam Saraniya Dhamma Sutta ya dijelaskan. Pertama, kedua, dan tiga. Hendaknya lah kita, ternyata gocengnya masih terdengar. Iya, belum ada yang beli. Iya. Ini sepertinya sudah selesai liburan, sudah banyak yang pulang kampung. Termasuk Ibu Neti. Kemarin healingnya ke Lampung. Sekarang sudah pulang. Ya, saya lanjutkan ya. Seperti yang di dalam Saraniya Dhamma Sutta, ya, yang bagian 1, yang pertama, kedua, dan ketiga, itu dijelaskan oleh Guru Agung Buddha agar kita mampu untuk memiliki rasa cinta kasih, kasih sayang, yang mendukung dalam kebijaksanaan, mendorong dalam kebaikan, yang membawa keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Itu adalah hendaknya kita memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan disertai dengan cinta kasih. Kalau di dalam ilmu psikologi atau ilmu energi ya, rasa cinta kasih ini energinya paling tinggi. Paling tinggi. Cinta kasih, damai, mau memaafkan, ini energinya paling tinggi. Ketika kita memiliki energi yang tinggi, ini akan mengkondisikan batin kita ini menjadi nyaman, menjadi tentram, karena kita mampu untuk mengkondisikan, ya, memiliki rasa cinta kasih dan mampu memancarkan cinta kasih ini ke semua makhluk, begitu. Maksud umumnya adalah seperti ketika kita mampu untuk memiliki cinta kasih tersebut, vibrasi baik ini akan memancar, bahkan bisa melebihi satu lingkup ruangan yang ada di wihara ini. Vibrasi kasihnya ini menyebar sehingga orang lain pun juga akan nyaman berada di lingkungan kita, begitu. Ketika kita mampu untuk mengkondisikan memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan disertai dengan cinta kasih, ini mampu untuk mengkondisikan batin kita ini menjadi damai, menjadi bahagia.
menjadi tenteram. Begitu, ya. Kemudian yang keempat adalah hendaknya lah seseorang selalu mendukung di dalam moralitas, mendukung dalam kebaikan antara satu dengan yang lain. Karena kita ini hidupnya bersosial, tidak hidup sendiri, sekalipun hidup di hutan pun juga sosial juga. Sosialnya dengan siapa? Dengan binatang, ya. Maka Sang Buddha pun sekalipun hidup di hutan, beliau tidak memikirkan kekurangan makan, kekurangan minum. Karena binatang-binatang itu baik kepada beliau. Yang monyet, mereka mencarikan pisang. Yang gajah juga mencarikan air. Begitu. Karena beliau mampu untuk berbagi. Bukan berbagi materi, tapi berbagi kasih. Maka juga saat para biku, ya, yang waktu itu juga bermeditasi di hutan, diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak tampak, mereka takut, akhirnya tidak nyaman. Tapi Guru Agung Buddha akhirnya menyampaikan kepada para biku, mengajarkan bahwa bacakan Karaniya Metta Sutta, syair cinta kasih. Dengan membacakan uncaran cinta kasih tersebut, mereka menjadi happy, bahagia. Bukan binatang-binatang saja, melainkan makhluk halus pun juga turut merasakan kebahagiaan. Sehingga juga dilindungi. Para dewa itu juga melindungi para biku yang tekun di dalam meditasi saat di hutan. Jadi di sini sekalipun hidup bersosial di lingkungan masyarakat ataupun hidup bersosial di hutan dengan para makhluk-makhluk yang tampak ataupun yang tak tampak ataupun dengan binatang, ya, maka hendaknya di sini kita berbagi kasih, berbagi kebaikan. Jika di dalam lingkungan masyarakat, ya berbagi materi. Tadi sudah berbagi minuman, ya. Ini nanti akan saya minum setelah saya berbicara. Memberikan manfaat, ya, memberi manfaat untuk saya. Sedang haus, oh ada minuman, pas. Nah, ketika makhluk halus, para binatang memerlukan cinta kasih, ya, energi kasih sayang, vibrasi kasih sayang, mereka memperolehnya, akhirnya happy juga. Sehingga mereka mampu memiliki rasa katanyu kata wedi. Ketika memberi, ya, mereka pun juga menginginkan balasan. Oh, saya dipancarkan cinta kasih oleh Guru Agung Buddha. Berarti saya juga akan berbuat baik kepada beliau. Jadi ini katanyu kata wedi. Ketika kita diberi, kita memikirkan membalasnya nanti seperti apa. Ataukah dengan materi, ataukah dengan non-materi itu sendiri. Ya. Dan kemudian lebih lanjut lagi diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Hendaknya lah, ya, kita di sini saling dermawan antara satu dengan yang lain, saling memberi, baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu materi ataupun non materi. Tidak ada orang yang ketika saat diberi itu menolak begitu. Itu kecuali mereka yang memang tidak mau. Dan itu perlu cek-recek lagi juga. Ketika kita diberi orang dan kita tidak mau, ini berarti batin kita ini bagaimana begitu, ya? Apakah disertai dengan kesombongan tinggi hati, ataukah menolak pemberian ini dikarenakan apa? Ya, ini perlu cek-recek lagi kembali. Yang hendaknya ketika kita diberi oleh orang lain untuk menghargai, ya, pemberian orang lain, baik itu besar ataupun kecil, ya kita terima kebaikan mereka. Dengan kita menerima kebaikan tersebut, ya, mereka senang, bahagia. Oh, kebaikan saya diterima. Baik nanti barang yang diberi itu nanti untuk diri saya, atau ini sudah menjadi kepemilikan saya, atau untuk orang lain, itu sudah hak kita, begitu. Ketika kita mampu untuk menerima pemberian yang besar atau yang kecil, ini sudah memberikan kebahagiaan bagi yang memberi, dan kita pun juga perlunya untuk berterima kasih dan bermudita cita atas kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain. Dengan saling memberi, ya, saling membantu, saling peduli antara satu dengan yang lain, ini akan menumbuhkan keharmonisan, kedamaian, kenyamanan di dalam hati. Ya, kemudian yang terakhir adalah hendaknya lah sama-sama memperoleh atau memiliki pandangan yang benar. Pandangan yang terbebas dari pandangan salah,
memahami bahwa hiri dan otapa ini mampu sebagai pelindung kita. Malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat ini, sama-sama mendukung dalam kebaikan, memiliki pandangan benar bahwa kebaikan inilah yang nantinya akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Sehingga dengan kita mampu memahami ini, ya, saat ini juga kita akan melihat ke dalam diri. Masihkah ada yang kurang baik di dalam diri saya? Ketika masih ada, saat inilah waktunya kita untuk berubah. Saat inilah waktunya kita untuk mengarahkan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita ini untuk menjadi yang lebih baik. Kalau bukan saat ini, kapan lagi? Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi? Ya, karena sebenarnya setiap hari itu kita mati loh. Kita meninggal ketika nafas naik, itu ada jeda kan ya, turun, di jeda ini sebenarnya kita tidak ada nafas, dikatakan mati. Tapi karena kita seolah-olah berlangsung begitu ya, naik turun, ya akhirnya nampak hidup, hanya energi saja. Sampai seberapa lama kita akan bertahan hidup pun juga tidak mampu kita ketahui, ya. Selagi kita masih diberi nafas yang gratis, tidak seperti kemarin ngeri ya, banyak tabung, ngeri sekali. Mereka harus berjuang dengan itu, tapi dengan kekuatan semangat perjuangan kita ini pahlawan-pahlawan corona semuanya ini ya, termasuk saya, pahlawan yang tidak kemana-mana untuk menjaga keselamatan bersama, dan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan berjuang untuk menambah kebaikan itu sendiri. Ya, jadi di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, ya, untuk menikmati nafas yang gratis, marilah kita mengarahkan hidup kita ini ke arah yang baik, ke arah yang bermanfaat. Kita mampu untuk menjaga ya diri kita agar kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita mampu sadar hari ini melalui 6 jendela saya ini merasakan apapun itu, kita perlu sadar. Oh, ini tidak baik, kita sadari, kita tinggalkan. Oh, ini baik, kita sadari, kita tingkatkan, dan kita tingkatkan. Dengan demikian, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan saat ini kita rasakan, dan kebahagiaan yang akan datang pun juga dapat kita capai. Begitu ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Demikian uraian Dhamma yang saya sampaikan hari ini. Semoga membawa manfaat, membawa pengetahuan bagi kita semuanya, sehingga kita mampu mudah untuk mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari yang mengarahkan kita menuju kedamaian, keharmonisan, serta kesejahteraan. Dan semoga dengan kebajikan yang kita lakukan dapat mengkondisikan semuanya terberkahi kesehatan, kemakmuran, usia panjang, harmonis dalam keluarganya, bahagia dan tercapai cita-cita luhurnya. Sekian, Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.